dari pengertian transaksi interperusahaan dari sudut pandang aset tetap. Ini sebenarnya sama dengan antar transaksi perusahaan dalam segi sudut pandang inventory. Bedanya adalah kalau inventory kan itu liquid ya, dengan kata lain cepat untuk dipindah tangankan. Biasanya hanya 1 tahun gitu loh sampai dengan terjualnya. Nggak sampai 1 tahun juga bisa terjual kan gitu ya. Tapi kalau aset tetap ini akan terus muncul ke dalam laporan consolidation, dengan kata lain eliminasinya ini tetap muncul ke dalam laporan likuidasi sebelum aset tetap tersebut terjual atau habis masa manfaat. Jadi tadi transaksi interperusahaan dari sudut pandang aset tetap dia kan dibagi menjadi 2 ya. Ada yang depreciation, ada yang non depreciation. Berarti kalau non depreciation contohnya adalah land dan lain-lain. Kalau yang depreciation berarti contohnya selain dari land, berarti bisa equipment dan lain-lain. Nah, ini masuk ke dalam laporan konsolidasi terus-menerus sampai dengan tadi saya bilang terjual kepada pihak ketiga. Jadi unrealized profit-nya tetap muncul terus. Nanti juga harus di jurnal atau habis masa manfaat. Oke. Di mana transaksinya sama, ada downstream, ada yang upstream. Downstream berarti penjualan dari holding ke subsidiary atau anak, sedangkan ini dari anak ke profit atau loss dari transfer aset tetap tersebut. Nah, kalau nggak memunculkan profit dan loss, maka nggak diapa-apakan gitu loh. Berarti ini sama aja transaksi tersebut sesuai dengan kaidah akutan pendapatan dan kerugian akibat pertukaran dari aset tetap sehubungan dengan consolidation dari perusahaan anak dan induk. Nah, kalau profit ini bisa terbentuk akibat harga transfer lebih besar daripada nilai buku, berarti nilai buku adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi, sedangkan yang di sini berarti kebalikannya, harga transfer lebih kecil dibandingkan nilai buku. Nah, yang di bukunya Pak Agung dan Bu ini itu belum jelas atau dengan kata lain belum terlalu rinci terkait dengan kalau dia loss gimana gitu kan. Adanya loss kalau nggak salah akibat longsor deh. Kalau nggak longsor nggak ada ya, kalau nggak salah ini kalau nggak salah. Nah, kalau ini lossnya terkait dengan transfer gimana? Kan kita tahu ya, pada saat dia jurnal, kita ilustrasikan dulu deh. Contohnya aja deh. Kalau profit, berarti kan A, ini misalkan downstream ya. Jual ke B, harganya 100 rupiah. Book value-nya adalah 80. Maka ketika A mencatat cash 100, land 80, gain 20. Si B akan mencatat land pada cash senilai 100. Ini sesuai dengan harga transfer. Nah, gain-nya ini nggak boleh diakui sampai dengan nanti terjual. Misalkan ini belum diakui, maka ketika di sini dia gain ini masih dalam periode perolehan, maka jurnalnya adalah tinggal dibalik gain pada land. Gain on sale ya di sini sebesar 20. Ini elimination jurnalnya land. Kalau di luar periode perolehan, misalkan periode perolehan di sini 2016, di sini 2017. Berarti jurnalnya adalah tinggal kita ganti, yaitu dengan cara yang gainnya ini kita ganti dengan RE. Bedanya di situ doang pada land. Karena gain ini otomatis secara tidak langsung ketika lewat periode perolehan akan masuk ke dalam laba ditahan. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Sebentar ya. Boleh ya?
Saya mau absen dulu. Perolehan, maka kita RE pada land. Nah, bagaimana kalau misalkan kita loss? Berarti kita balik. Ketika di situ book value-nya 80, kita jual, harga transfernya adalah 60. Maka kan di sini akan muncul loss 20. Maka jurnalnya adalah ini sama ya ketika A dan B. Maka ketika nanti di sini elimination-nya aja ya, kita tulis eliminasinya, maka ini tinggal kita balik, land-nya kita debitkan, kreditnya adalah loss on sale sebesar 20. Untuk jurnalnya tetap sama. Kalau jurnal pada saat dia jual, maka kan cash loss pada land 80, 20, 60. Si B-nya akan nyatet land pada cash adalah 60 rupiah. Jelas ya, ini jurnal terkait dengan eliminasi ketika di tahun perolehan. Kalau di luar tahun perolehan gimana? Tinggal kita balik aja. Land pada returned earning. Kalau menggunakan metode equity, maka land pada investment in S. Jelas ya? Jelas ya, ngerti ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut ke soal mungkin? Kita akan masuk ke soalnya Pak Agung. Soal latihan 1. Halo? Cukup jelas? Insya Allah, Pak. Jelas, Pak. Masih jelas, Pak. Masih jelas. Masih jelas. Ada gitu, masih jelas. Oke, siap. Lalu saya buka dulu punyanya Pak Agung soal latihan 1. Oke. Kalian sudah buka halaman halaman 4. Coba dibuka dulu halaman 4 biar nggak bingung. Halaman 4, kita coba latihan 1. 3 Januari mengakuisisi 80%. Di sini nggak ada equity-nya, nggak ada harga perolehan, nggak ada nilai transfer, maka kita nggak akan muncul excess value. Pada tanggal 1 Januari 2018 menjual tanah 1 Agustus, menjual P menjual ke S, berarti downstream. Seharga 120, harga jual, book value-nya adalah 80, maka di sini nilai bukunya menjadi, ini udah nilai buku ya, harga penjualan, oke. Ada unrealized profit-nya adalah 40. Nah, sekarang pada akhir tahun 2019 tanah tersebut dijual lagi kepada pihak ketiga dengan harga 200. Oke, tahun 2019 dijual dengan harga 200. Berarti kan otomatis kalau kayak gini, kalau kita lihat untung bersihnya adalah harusnya 120. Nanti kita buktikan bener gak 120 untung bersihnya. Maka jurnal dulu tahun 2018, kita mulai dari jurnal pertama kali dulu ya, si P menjual ke S. Berarti cash, ini P, ini S, ada land, ada gain. Harga jualnya 120, book value-nya 80, gain-nya 40. Si S nyatetnya adalah land, ada cash 120. Kedua, masih tahun 2018, karena tadi kita ada penjualan terkait dengan downstream, maka kita mencari yang disebut dengan eliminasi terkait dengan unrealized profit dari gain tersebut. Maka tinggal kita maka nanti kita akan jurnal, yaitu tinggal kita balik gain on sale pada land. Jumlahnya adalah 40 juta. Oh. Ini saya singkat ya, 40 juta. Sampai sini cukup jelas dulu untuk tahun 2018.
Jelas, Pak. 2019 di sini kita bisa lihat, oke, dijual kepada pihak ketiga. Maka ini sudah terrealisasi, maka kita RE pada gain on sale pada saat realisasi sebesar 40.000. Nah, ininya gimana untuk penjualan tahun ini 200 ini hanya dilakukan di bukunya si S. Minjem kuncinya aja deh. Ya, terus nanti deh dikit lagi kali. Mau ini nggak ada kunci sama sekali. Sama siapa ini berarti? Nggak tahu. Enggak, ini Mas, ini kuncinya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nyantai ya. Berarti di sini tadi Pak. sampai S. Nah, si S ini yang nyatetnya adalah cash pada land, pada gain. Landnya diakui tadi dia belinya adalah 120, dijualnya 200. Untungnya tadi berarti 80. Bener gak sih kita cross check ketika nanti kita buat laporan konsolidasi? Untungnya tersebut berarti kan sesuai dengan tadi saya bilang, harusnya adalah untungnya adalah nih 120. Bener gak? Gain on sale-nya harusnya adalah 120. Ini 80 ditambah dengan 40. Maka nanti gain-nya sebenarnya adalah secara garis besar hasilnya adalah 120. Nyambung? Kalau di laporan konsolidasi nanti di sini laporan konsolidasi gain on sale-nya menjadi 120. Karena ada yang pertama eliminasi, yang kedua ada gain yang diperoleh atas jurnal yang adanya di S. Nyambung? Jelas? Ada yang mau ditanya? Jelas, Pak. Kalian ngomong aja ya, aku bingung takutnya nggak jelas gitu. Kalau nggak jelas bilang aja nggak apa-apa. Emang kadang-kadang kecepetan sih saya ngakuin gitu loh. Tapi jelas ini ya, tadi ya. Jelas, Pak. Oke, lanjut soal nomor 2 coba. Soal nomor 2. 3 Januari 2018, P mengakuisisi 60% saham beredar dari S untuk memegang kendali. Dan ada salah satu menjual tanah ke P dengan harga 230. S menjual tanah ke P dengan harga 230. Book value-nya adalah 200. Book value-nya adalah 200, maka 30 profit-nya atau gain. Terus tanah tersebut diperoleh, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga tahun 2019. Pihak ketiga dengan harga 280. Net income 2018 adalah 100. Net income 2019 adalah 150. Yang ditanya jurnal eliminasi tahun 2018. Nah, jurnal eliminasi tahun 2018 yang pertama adalah kita mengeliminasi akun terkait dengan gain yang diakui sama si S. Ini kan terkait gain tersebut, maka gain on sale pada land. Ini sama ya jurnalnya ya. Berarti 30. Terus kita mencatat adanya eliminasi terkait dengan investasi si si P kepada S karena ada income. Maka karena di sini menggunakan metode ekuitas, maka kita jurnal yaitu income from pada investment. Berapa jumlahnya? Kita tahu kepemilikan 60%. Rumusnya adalah dikali dengan net income plus minus unamortisasi minus unrealized dari upstream plus realized dari upstream. Maka kalau kayak gini 60% dikali dengan labanya adalah 100 dikurangi dengan ini masih 2018 ya. Dikurangi dengan gainnya
30 berarti berapa? Berarti berapa income from-nya? Ini kan upstream, berarti berapa gain-nya? 42 bukan, Pak? 42.000, Pak. 42, Pak. Ya, 42.000. Berarti NCI expense-nya pada NCI equity sama kayak tadi. Berarti 40% dikali dengan 100 dikurangi dengan 30. Maka hasilnya adalah 28, Pak. 28, Pak. Nah, ini untuk NCI. Nyambung nggak? Kenapa harus dikurangi? Karena kalau upstream, maka kan dia barangnya miliknya si S. Dengan kata lain di situ ada kepentingan non pengendali. Rumusnya seperti itu ya. Jelas? Jelas, Pak. 2019 berarti gimana? RE NCI pada LAN. LAN-nya tadi 30, kalau nggak salah 30 ya. Iya benar 30. NCI-nya berarti adalah 20%, 40%-nya berarti adalah 40 12, berarti ininya adalah 18. Nyambung nggak? Dapat dari mana ini? Nyambung ya? Metode ekuitas berarti investment. Sorry. Metodenya ekuitas. Iya, metodenya ekuitas berarti investment. Nyambung? Nyambung nggak? Kan belum terrealisasi. Kan harusnya kan kalau belum terrealisasi gain pada land. Tapi ini udah lewat tahun. Maka kita 30-nya itu kita kalikan dengan kepemilikannya si NCI-nya dulu. Baru dikurangi dengan investasinya si perusahaan. Setelah ini baru kita mencatat adalah in. Karena sudah terrealisasi, ya sudah. Income from pada investment. Jumlahnya adalah 60% dikali dengan 150 plus realisasi dari land-nya, yaitu 30 berarti ya. Maka 60% dikalikan dengan 180 berapa? Berapa? 108. 108. Maka nanti NCI expand NCI beginning adalah berapa? Sama 40%-nya berarti. 72. Iya begitu. Ini sudah terrealisasi ya, harusnya gain. Oke. Ada yang mau ditanya? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini harusnya, aduh. Belum ya, coba kita, apa namanya, soal yang selanjutnya, coba soal kasus deh. Soal kasus. Mana sih?
Lalu bentar. Coba kalian buka soal latihan halaman nih, soal latihan 1 halaman 65. P membeli 90% saham beredar milik S seharga 486. Akuisisi dilakukan tanggal 2. Di mana ekuitas berarti kita udah tahu ya, nilai investasinya adalah 486. Equity-nya terdiri dari 400 dan 100, berarti 500. Berarti total fair value dari equity harusnya adalah, ini kita wajib ya menghitung excess value-nya dulu, karena di sini ada informasi terkait dengan under value dari tanah, terus under value dari inventory, dan lain-lain. Nah ini tinggal kita cari, berarti dengan cara 100/90% dikali 486, ketemunya adalah berapa? 540, betul? Ini kurangi ini adalah 40, maka excess value-nya udah ketemu 40.000. Nah, dari 40.000 ini kita alokasikan. Alokasi yang pertama ke inventory. Inventory jelaskan 20%. Maka under value, maka di sini adalah 8.000. Yang kedua adalah land. Land bilang di sini dia under value juga 30%, berarti 12. Ketiga, over value dari building. Building bilangnya adalah 40. 16 berarti. Terus ada lagi yang keempat, selisihnya dialokasikan ke paten. Nah, jumlah patennya berarti 8 tambah 12, 20, 20 dikurangi 6, dikurangi 40, maka 36. 0. Sampai sini cukup jelas dulu. Untuk soal latihan 1 ngerjainnya kita mencari excess value-nya tersebut dulu. Dengan cara tadi udah kita cari excess value, habis itu kita alokasikan. Jelas ya? Nah, kita lihat lagi di sini. S menjual tanah tahun 2016 senilai 100 juta dengan harga polen 80. Maka nanti ada unrealized dari tanah sejumlah 100 dikurangi 80, 20. Pada tanggal 10 Mei 2007, P menjual lagi ke S dengan harga perolehan. Oke, berarti tadi ada equipment. 5.000. Mengakui laba 5.000. Atas transaksi penjualan tersebut menggunakan metode garis lurus dan estimasi masa manfaat 5 tahun atas peralatan. Dari informasi di atas, maka Anda disuruh melengkapi worksheet. Nah, worksheetnya kita lihat di sini menggunakan metodenya adalah metode biaya. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah, kalau menggunakan metode biaya, maka kita lihat dulu ada gak sih impairment terhadap investasinya. Berupa apa? Berupa adanya kenaikan dari investasi. Salah satunya dihitung dengan cara adanya naiknya laba plus minus dengan amortisasi tahun sebelumnya, berarti 2016. 2007, ya 2016. Nah, di sini dijelasin income-nya berarti berapa? Coba bantuin aku, labanya berarti berapa sih investasi labanya? Cara memperoleh laba gimana rumusnya? Masih ingat gak nyari laba? Bukan pendapatan dikurang beban ya. Kalau dari sini, berarti gimana? Laba akhir gitu kan? Dikurangi dengan laba awal. Berarti ini laba periode. Atau dengan kata lain,
Return net earning akhirnya kalau dalam soal itu adalah sebagai return net earning 2017. Awal itu adalah sebagai return net earning 2016 akhir. Berarti berapa? Return net earning 2017. Ayo berapa? Berarti berapa? Halo. 190, Pak. 140 dong. 140 dikurangi dengan 100. Tahu gak 140 dapat dari mana? Dari bridging RE yang di... Iya, betul. Kan ini kan berarti kan selisihnya adalah laba, betul gak? Betul gak? Iya, Pak. Yang soalnya saldo awalnya kan 400, berarti itu adalah labanya. Dikurang plus minus dari amortisasi. Sekarang tadi amortisasi peralatan terkait dengan inventory maka minus 8.000. Minus lagi plus karena over value dari building plus 16.000 dibagi dengan 20 tahun. Tadi kan 16.000 dibagi dengan 20, maka hasilnya adalah minus 8 plus 800. Dikurang lagi tadi ada paten. Paten itu adalah 36.000. Dibilang 5 tahun, maka 36 dibagi 5, 72. Maka dikurang 7.200. Nah, ini kan kita tahun 2000 dari 2017 ya. Sebenarnya di situ kan tadi kan ada penjualan ya. Penjualan terkait dengan inventory, terkait dengan aset tetap. Berapa yang dijual? Terus ada unrealized gak di situ 2016? Ada gak unrealized 2016? Ada, berarti dikurang lagi dengan 20.000. Kenapa dikurang 20.000? Harus dimasukin gak sih 2.000-nya? Kan tadi kan di sini upstream. Berarti laba, maksudnya dengan kata lain investasi kita dipengaruhi kan ketika ada menghitung income dari PTS. Maka jumlahnya berarti berapa ini? Baru dikali dengan 90%. Berarti berapa? Berarti berapa? 40 dikurangi 7.200. 40.000 dikurang 8 dikurangi 800. 40.000 dikurang 8.000 ditambah 800 ditambah dikurang 7.200 dikurangi 20. Berarti berapa? Dikali 90%. Ayo. Berapa? Kok diem aja? Ngantuk ya? 5.040, Pak. Ini udah digabung. Iya, Pak. Udah. Kalau ini 5.000. dikali berarti berapa? Udah sama dikali. Maka ada kenaikan investasi kan? Berarti nyambung nggak? Berarti ini kenaikan dari investasinya yang kita catat. Income from return net earning. Kalian tuh diem aja deh. Padahal aku sengaja ini gitu loh. Biar kalian kritisan dikit. Investment pada return net earning. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan metode biaya kan dia nggak ada penerimaan dan juga tidak ada dengan kata lain pencatatan terkait dengan tadi ya amortisasi baru dikurangi dengan adanya gain on sale. Nah ini jurnal yang pertama. Berarti jurnal pertama investment pada RE. Terus yang kedua terkait dengan kita menghitung adanya unrealized profit. Nah karena di sini belum terjual terus pada tahun berikutnya, maka yang B kita tulisnya adalah gain.
Metodenya biaya berarti RE NCI pada LEN. Tadi LEN-nya adalah selisihnya adalah 20. Dapat dari mana? 100 dikurangi 80. RE-nya adalah 18, ini adalah 2000. Kenapa? Karena ini 90%, ininya adalah 80%. 10%. 10%, ini 90%. Yang C, baru kita mencatat adanya tadi kenaikan dari laba yang diambil dari penjualan dari equity. Maka adalah rumusnya gain on sale pada equity. Jumlahnya adalah berarti berapa tadi? Equipment. Gain on sale pada equipment. Karena tadi kita jualnya di sini berapa lebih tinggi? Berarti 5.000 lebih tinggi. Dari mana? Dari soal. P mengakui laba 5.000 atas transaksi penjualan tersebut. Nah, ini untuk mencatat adanya laba dari penjualan equipment. Terus D, mengeliminasi akun investment kita. Berarti investment di sini ada common stock, terus ada net earning, ada unamortized, common stock-nya adalah 400. Di soal 400, terus juga ada return net earning beginning-nya 140. Unamortized-nya berarti sisa berapa? Unamortized itu kan diukur dengan cara tadinya totalnya 40.000. Dibilang di soal perlengkapan terjual tahun 2016. Maka itu kan nggak usah kita masukkan lagi untuk tahun 2000. Berarti sisanya berapa di sini? 8.000. Terus tadi ada perlengkapan terjual tahun 2016. Berarti itu menjadi pengurang. Terus ada apa lagi di sini? Building 800 minus dikurangi dengan ditambah dengan 7.200. Kenapa 7.200? Karena ini terkait dengan terkait dengan paten, ini terkait dengan over value dari building, ini terkait dengan tadi inventory yang terjual. Maka dengan demikian diambil 14.400. Maka unamortized-nya menjadi 25. Ini dikurangi ini berarti 25.600. Nah, investmentnya berarti totalnya adalah tadi ya. Total investasinya dia 486 ditambah dengan 5040. Berarti berapa? Ayo bantu. Ayo. Masa ini aja nggak bisa dihitung? 486. 5526. 5040 bener kan ya? Ya betul. 5526. Benar? Berarti 552.600. Nah, baru ini kita sebut dengan NCI. Sisanya berarti ini dikurang ini, kurang ini, kurang ini. Berarti berapa? Ayo berapa? Halo? 7?
7 berapa? 13.000, Pak. Rp13.000. Ini tadi 25.600. Ini 25.600. Berarti berapa? Ini 400.000. Berarti berapa ini tadi? Ini 4860 ditambah nih 5.000 ya. Kok 552? Ini 5.000 loh. 4. Ayo perhatiin 4, 8, 6. Tambah 5, 040. Berarti berapa? 491040. Ya, 491. Berapa tadi? 040, Pak. 040. Nah, baru dikurangi 540 ditambah 2, 5.600. Nah, itu berapa? Ayo coba kalkulator biar kalian nulis juga, jangan dari saya semua. Berapa? Ayo. Itu berapa? 74.560. Nah, itu 74. 56. Nah, udah ketemu. Setelah ini udah poin D udah kelar, kita lanjut. Ini saya hapus saja. Poin D tadi kita terkait dengan mengeliminasi akun investasi dan memunculkan akun NCI equity. Begini ya. Yang selanjutnya adalah kita melakukan mengeliminasi akun unamortized itu. Unamortized dari excess value. Berarti tadi 25.600 tuh. Terus di sini ada terkait dengan kan untuk ininya udah hilang ya, terkait dengan inventory-nya udah hilang gitu kan. Berarti tinggal tadi land. Land-nya berarti 12. Dapat dari mana? Dari soal tadi. Nih, 30% dikali dengan 40.000 kan gitu kan awalnya. Terus ada lagi paten. Patennya awalnya adalah 36. Diambil 7.200 berarti berapa? Kan per tahun 7.200, maka sisanya masih ada 28,8. ya 28.800. Terus ada lagi NCI. Ada lagi terkait dengan di sini building. Buildingnya berarti berapa? Buildingnya kan over value, maka kita kreditkan. Buildingnya adalah 40%, awalnya 40. Berarti 40% dikali dengan 40, 16. 16 diambil 800, berarti menjadi 15.200. nah, 200. jumlahnya sama gak? Sama, Pak. Terus habis itu kita melakukan amortisasi terkait dengan yang under value dan over value. Maka yang selanjutnya adalah mengeliminasi akun paten dulu. Maka size dari paten atau depreciation bolehlah, biar sama aja. Depreciation expense ada paten. Jumlahnya adalah tadi per tahun 7.200. Terus ada lagi terkait dengan building. Building karena over value maka ditambahkan building pada depreciation. Jumlahnya adalah tadi kita muncul 16 dibagi 20 maka 800 per tahun. Berarti sini 800. Terus apa lagi terkait dengan hal tersebut udah semua. Nah, kita melakukan eliminasi terkait dengan tadinya ada gak perbedaan ketika kita jual equipment. Equipment tadi kita jualnya adalah 5.000 lebih tinggi. Berarti sebenarnya book value-nya adalah kan 40.
dibagi dengan 5 menghasilkan 8.000. Sedangkan kita fair value-nya kita jual 5.000 lebih tinggi, berarti 45.000. Dibagi 5 hasilnya adalah 9.000. Maka di sini selisihnya adalah 1.000. Nah, dari 1.000 inilah yang nantinya akan kita lakukan. Ini kan berarti kan over depresiasi. Maka harus dibalik berdasarkan yang sebenarnya. Maka ini kita nanti jurnalnya akumulasi pada depreciation. Berapa yang masuk di sini? Berarti kan di sini ada kelebihan 1.000. 1.000 ini untuk 1 tahun. Dia masuknya tanggal berapa? Oh, ternyata masuknya adalah tanggal 10 Mei. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 8. 8 per 12 dikali dengan 1.000. Hasilnya adalah 667. Oke, setelah kita bikin ini, maka selanjutnya adalah kita harus melakukan eliminasi terkait dengan, kelupaan aku. Harusnya dividen dulu. Dividen, karena di kertas kerja kan ada dividen income. Pada dividen. Dividen income-nya berapa? Kita lihat di kertas kerja. Dividen income-nya adalah, dividen dibagikan 80. Tuh, 80 di kertas kerja ya, dividen CS. Dikalikan dengan 60%. dikalikan dengan 60, dikalikan dengan berapa 60%. 90%. Lihat soal 1. Oh iya Pak, maaf Pak. 7.200 ngantuk ya, nggak apa-apa lah. Saya ngerti kok kalian ngantuk, aku juga soalnya. Enggak ya, kalian tuh semangat. Abis ini dividen, harusnya dividen tadi dividen dulu. Sebelum abis tadi investasi pada return earning, kita bikin ini dulu, eliminasi ini. Biar secara konsepnya, biar alurnya jelas gitu loh. Abis ini baru kita terkait dengan, tadi mana sih? Nih. Ini udah. Nah, berarti abis ini kita terkait dengan adanya di soal, ternyata nih ada dividen payable walaupun nggak ketahuan. Kenapa ada dividen payable? Lihat deh di kertas kerjanya deh. Dividen payable terus dividen receivable-nya kosong. Kita harus nyari kan dividen receivable di situ. Nah, dengan cara apa? Tinggal dibalik aja. Dividen payable kita kan berarti kan di situ dividennya adalah 30.000. 30.000 kita kemilikan berapa persen? 90%. Kan dikali 90%. Sama dengan berarti di sini 27.000. Ya, maka jurnalnya adalah ini terkait dengan dividen payable dan dividen receivable ya. Berarti dividen payable pada dividen receivable masing-masing adalah 27.000. Gitu. Yang terakhir kita mencari NCI karena tadi kelengkapan NCI expense. NCI expense rumusnya adalah berarti apa? Rumusnya persentase dikalikan dengan net income dikurangi dengan amortisasi expense. amortisasi untuk tahun 2017. Berarti berapa di sini? Net income-nya 2017 berapa net income-nya? 130. 130. Amortisasinya berarti tinggal 800 dikurang 7.200 berarti berapa? Berarti berapa? 6.400. 6.400. Nah, dari 6.400 ini yang harus kalian lihat adalah persentasenya dia berarti berapa? 10%.
Berarti berapa? 12.360. 12 360. belas 360. Maka habis itu ada dividen. Dividennya berarti adalah 80.000 dikali dengan 10%. Berarti 8.000. 8.000. I endingnya berarti berapa? 4.360. Ada lagi yang harus kita jurnal? Sudah semuanya ya. Jadi jurnal pertama, jurnal kedua, jurnal ketiga, nanti kalian tinggal dikit-dikit aja itu jurnalnya. Nah, yang harus kalian perhatikan yang ininya aja nih. Nah, ini aku juga masih ragu sih. Sebenarnya ini kalau misalkan beda tahun, apakah gennya itu akan muncul juga atau tidak gitu loh. Karena kan kita di sini menggunakan metode biaya. Mana sih tadi? Coba nanti aku pastikan lagi. Takutnya di bukunya BIMS itu beda gitu loh pengakuannya. Mana ya tadi? Kok nggak ada sih? Yang mana ya? Oh ini. Nah, ini kan kita mau ngitung, coba deh kita cocokkan dulu ya. Investasi awal kita kalau kita menggunakan metode cost gitu kan. Ini itu 140 ini sudah include dengan ini dimasukkan atau belum. Kalau ini sudah informasinya sudah masuk, maka ini nggak usah dikurang. Yang ini nih, 20 ini nggak usah dikurang. Nyambung nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini maksudnya 140 tuh udah termasuk ini gitu. Tapi kalau belum, bentar. Iya loh, di kampus ininya. Tadi habis ngasih pelatihan dulu bentar. Iya nanti. Oke. Nah ini nih, ini ada dua asumsi soalnya. Kalau tadi, ini kan kita terkait dengan rumus untuk mencari kenaikan impairment terhadap investasi di tahun yang akan datang. Di tahun 2016. Dari sekarang ke tahun 2017. Maka kan rumusnya adalah laba gitu kan, plus minus dari amortisasi gitu kan, baru dikurangi dengan adanya terkait dengan gain antar penjualan aset tersebut gitu kan. Kalau di sini terkait dengan metodenya upstream gitu kan, karena dikurangi upstream unrealized ditambah dengan realized dari upstream. Nah ini yang harus kalian perhatikan. Kan laba kita berarti adalah 40. Nah laba ini sebenarnya sudah nggak masuk dari 20 atau sudah masuk dari 20 gitu loh. Karena secara logika kalau kita melampirkan di tahun depannya sebenarnya gain ini kan udah masuk ke sini ya, ke return net earning ya. Bener gak? Coba secara logika dia udah masuk belum kalau di laporan laba rugi? Ya, tahun lalu kan? Udah dari tahun lalu. Tahun Sudah masuk kan? Udah, Pak. Ya. Nah, kan sebenarnya untuk tahun yang sebenarnya kan itu nggak boleh diakui kan? Iya. Jadi kalau harusnya sih belum diakui. Nah, tapi nanti aku pastikan lagi untuk cara menghitung impairment terhadap terhadap investment ini juga digabungkan diikutkan atau tidak ya? Ini nanti menjadi note bagi saya juga gitu loh. Biar kita sama persepsi karena ada simpang siur tadi sih masih dibahas gitu loh. Nanti kesimpulannya saya kasih tahu ya terkait dengan gain tahun lalu itu pada saat kita mau hitung impairment terhadap investmentnya dimasukkan atau tidaknya. Oke? Itu aja sih perbedaannya. Untuk semuanya ini sama. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Latihannya cukup itu aja dulu deh. Nanti kalian tinggal baca-baca lagi dulu aja ya. Karena materi ini 2 sesi deh.
untuk minggu depan juga masih ada lagi. Kita selesai duluan nggak masalah ya? Iya, Pak. Iya, Iya. Pak. Latihannya udah 1 jaman soalnya. Iya, Pak. Iya, takutnya nanti saya dilaporin nih. Pak Agus nih selesainya cepat banget gitu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya dia gitu. Tadi ini menjadi note bagi saya juga karena asumsinya bisa dikurangi, bisa nggak dikurangi gitu loh. Karena secara logika kan ketika kita coba nih, bentar ya, kita stop dulu deh screen-nya. Biar kalian ini. Nah, secara logika, kan pada saat kita mau mengakui impairment gitu ya, berarti kan laba tahun lalu karena kita menggunakan metode biaya, berarti kan nggak diakui nih laba tahun lalunya. Berarti labanya sebenarnya sudah masuk dari gen atau belum gitu kan? Kalau udah termasuk dari gen, maka kan itu harus dikurangi. Tapi kalau belum masuk dari gen, nggak ada pengaruhnya terhadap gen gitu kan, maka nggak usah diapa-apain gitu loh. Tapi tadi kita labanya nggak dikasih tahu, makanya kita ngitung labanya dengan cara return net earning di tahun 2017 dikurangi dengan laba yang pada saat kita beli. Berarti kan 140 dikurangi dengan 100. Nah, itu kan ada kenaikan laba. Laba itu maksudnya ada kenaikan return net earning. Nah, ada kenaikan inilah yang menyimpulkan bahwasannya dari selisih tersebut merupakan laba. Nah, tapi laba ini sudah termasuk dengan gen atau belum? Kalau sudah termasuk maka harus kurangi. Sedangkan kalau belum kita langsung aja kurangi aja. Tadi 40 dikurangi dengan amortisasinya aja. Oke, saya rasa cukup dulu kali ini. Itu aja dulu dari saya. Udah ngantuk? Enggak? Nggak boleh tidur ya asar-asar gini. Ada yang lagi mau ditanya mungkin? Ada yang mau ditanya nggak? Pak, kalau misalnya nanti di grup ada mau nanya nggak apa-apa kan, Pak? Boleh banget. PM juga nggak apa-apa kalau malu DM gitu. Oke, Pak. Semoga nanti Untuk modulnya itu digabung jadi satu apa per ya, kelompok jadi aja, satu Pak? aja. Jadi satu aja. Oke. Nanti apa PJ-nya ya yang nyatuin bisa ya PJ ya. Ya, Pak. Oke, thank you. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Nggak ada? Cukup? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke. Saya rasa cukup ya. Ketua kelasnya di sini siapa? Hadir, Pak. Iya, Pak. Oh, Rodi ya, Rodi. Oke, Rodi, thank you.